Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Kalau ngomongin tentang perusahaan terbesar di dunia, perusahaan apa sih yang muncul di pikiran kamu? Mungkin kebanyakan orang bakal mikir perusahaan teknologi yang mendominasi pasar dunia kayak Apple, Microsoft, Amazon, atau mungkin Aramco yang merajai distribusi minyak dunia. Tapi kamu tahu nggak, kalau sebenarnya ada perusahaan yang namanya tuh jarang banget kedengeran, tapi punya aset investasi yang jumlahnya tuh berkali-kali lipat dibandingin aset perusahaan teknologi terbesar yang produknya kita pakai sehari-hari. Nah uniknya walaupun nama perusahaan ini nggak banyak dikenal, tapi perusahaan ini punya pengaruh luar biasa besar dalam ekonomi dunia loh. Perusahaan ini nguasain 5% aset keuangan dunia, punya software yang ngelacak aset keuangan dunia senilai 21 triliun dolar, dan punya akses informasi rahasia perbankan institusi keuangan di dunia. CEO sekaligus founder perusahaan ini nggak cuma disegani sama para pebisnis lain, tapi juga sama para pemimpin negara. Bahkan satu pemimpin perusahaan ini dijulukin sebagai manusia 10 triliun dolar. 10 triliun dolar itu jumlah yang nggak main-main loh. Bahkan orang terkaya di dunia saat ini aja kekayanya belum sampai 300 miliar dolar. Terus kok bisa sih CEO perusahaan ini sampai dijulukin manusia 10 triliun dolar? Siapa sih orangnya? Apa dia bagian dari keluarga konglomerasi Rothschild dan Rockefeller? Bukan, nama orang ini adalah Larry Fink. Dan nama perusahaan yang aku maksud itu adalah BlackRock. Nah, ada yang pernah dengar nggak nama perusahaan ini? Tebakanku sih, kebanyakan dari kamu nggak pernah dengar namanya ya. Wajar aja sih, karena emang perusahaan BlackRock ini nggak punya produk apa-apa. Tapi BlackRock ini adalah perusahaan investasi yang ngelola aset keuangan terbesar di dunia. Yang mana aset keuangan yang mereka kuasain adalah saham-saham berbagai perusahaan raksasa kelas dunia, kayak Apple, Google, Microsoft, Walmart, Toyota, P&G, Nestle, PetroChina, dan masih banyak lagi. Dana kelolaan mereka itu bahkan mencapai 10% dari gabungan GDP seluruh negara di dunia. Luar biasa banget ya. Selain nama-nama perusahaan global tadi, BlackRock juga punya sebagian saham di beberapa perusahaan terkemuka di Indonesia loh. Contohnya kayak BCA, BRI, Telkom, yang semua ini dirangkum dalam produk investasi di Amerika namanya IDO. Oke, mungkin kamu penasaran gitu, sebetulnya gimana sih asal-usul perusahaan BlackRock ini? Nah, di video kali ini, aku bakal bahas sejarah dan asal-usul perusahaan BlackRock, kenapa perusahaan ini bisa sebesar itu, dan beberapa fakta unik tentang perusahaan aset manajer terbesar di dunia ini. Yang pertama, kita bakal bahas dulu tentang asal-usulnya ya. Latar belakang founder dan CEO-nya yaitu Larry Fink. Jadi gini, sebelum ngebangun perusahaannya sendiri, Larry tuh sebenarnya udah lama ngebangun reputasi yang bagus di dunia keuangan. Sampai-sampai jadi kepala di investment bank terkenal di New York namanya tuh First Boston di tahun 1976. Sayangnya di perusahaan ini, karirnya tuh jatuh karena departemen yang dia pimpin gagal memprediksi tingkat suku bunga di tahun 1986. Dia memprediksi kalau suku bunga waktu itu bakal melambung tinggi, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ini terjadi karena prediksi yang dilakuin departemen dia saat itu masih pakai komputer sederhana dan nggak ngelakuin penilaian risiko atas keputusan investasi yang mereka bikin. Kesalahan prediksi ini bikin keputusan investasi First Boston sampai rugi 100 juta US dollar, dan akhirnya bikin Larry terpaksa harus keluar, dan karirnya di Wall Street jadi pupus deh. Tapi disinilah awal dari titik balik hidupnya. Belajar dari kesalahan ini, Larry Fink bertekad buat ngebangun perusahaan investasi yang gak cuman ngelola uang investor mereka, tapi juga nawarin manajemen risiko yang lebih baik. Selanjutnya di tahun 1988, Larry itu ketemu sama Stephen Allen, seorang managing director perusahaan investasi terkemuka yang lagi ngembangin perusahaan investasi miliknya sendiri namanya Blackstone. Nah, dari pertemuan inilah, Larry mutusin buat gabung dan bikin unit bisnis baru yang kelak memisahkan diri dan jadi cikal bakal perusahaan BlackRock yang merajai dunia keuangan saat ini. Awalnya perusahaan investasi ini dijalanin sama 8 ahli keuangan dengan modal awal 5 juta US dollar yang mereka dapat dari pinjaman bank itu. Berbekal reputasi karir para foundernya, unit bisnis Blackstone yang nantinya jadi BlackRock ini dapat banyak klien kelas kakap yang pengen nitipin dananya buat dikelola. Salah satu klien pertama mereka adalah FDIC, yang merupakan lembaga penjamin simpanan milik pemerintah Amerika Serikat. Di sini perusahaan BlackRock diminta buat ngelakuin pengawasan atas aset tabungan dan utang milik nasabah di Amerika, yang saat itu ngalamin resesi akibat aksi spekulatif massal di Amerika
yang bikin bank ngalamin gagal bayar atas uang nasabahnya. Nah, keberhasilan buat ngebantu FDIC ini bikin BlackRock makin tenar dan makin dipercaya buat nyelamatin berbagai perusahaan yang hampir kolaps pada masanya, kayak Peabody, PNC Financial Services Group, dan beberapa perusahaan lain. Berkat keberhasilan itu juga, BlackRock jadi makin dipercaya dan asetnya tumbuh gila-gilaan di awal tahun 90-an. Selain reputasinya buat nyelamatin perusahaan yang hampir bangkrut, ada 2 faktor lain nih yang bikin BlackRock bisa jadi perusahaan manajer investasi raksasa kayak sekarang. Itu manfaatin investasi ETF di Amerika dan juga pemanfaatan teknologi AI buat ngelola investasinya. Kita bahas lebih lanjut yuk. Yang pertama kita akan bahas tentang manfaatin tren investasi ETF. Mungkin sebagian dari kamu bertanya-tanya ya, ETF itu apaan sih? Sederhananya ETF itu sejenis reksadana yang isi portfolionya ngacu ke indeks tertentu. Misalnya indeks gabungan saham Indonesia kayak IDX 30 atau saham Amerika kayak S&P 500. Nah, bedanya sama reksadana biasa, ETF ini tuh diperdagangin di bursa efek secara langsung dan real time. Gak kayak reksadana yang jual belinya butuh proses minimal 1 hari kerja. Selain itu, ETF juga bisa dibeli langsung di pasar tanpa perlu melalui manajer investasi atau agen penjual reksadana. Nah, dalam 20 tahun terakhir, popularitas investasi ETF di Amerika ngalamin kenaikan. Dan BlackRock manfaatin tren ini buat mengakuisisi berbagai perusahaan keuangan raksasa yang ngelola ETF, kayak State Street Research and Management di tahun 2005, Merrill Lynch di tahun 2006, dan yang terbesar adalah Barclays Global Investor berserta unit usahanya iShare yang ngelola 48% pasar ETF di seluruh dunia saat itu. Semua akuisisi ETF inilah yang pada akhirnya bikin BlackRock saat ini jadi perusahaan manajer investasi terbesar di dunia, di mana total aset yang mereka kelola mencapai $10 triliun di tahun 2021. Selain akuisisi ETF, ada satu lagi nih, yang jadi kunci kesuksesan mereka, itu jadi pelopor penggunaan data science dalam pengelolaan investasi. Salah satu bentuknya adalah software bernama Aladdin, atau Asset Liability and Debt and Derivative Investment Network. Aladdin ini adalah perangkat lunak yang dikembangin sama BlackRock, yang pakai kecerdasan buatan atau AI buat ngelola aset investasi mereka. Software ini ngumpulin dan menganalisis data dari setiap pasar, perusahaan, juga transaksi yang dilakuin di bursa efek dunia pakai 5.000 superkomputer yang saling terhubung satu sama lain. Terus mereka nganalisis risiko investasi BlackRock di perusahaan-perusahaan besar di dunia. Ada banyak data yang dikumpulin dan dianalisis sama software Aladdin ini. Mulai dari kondisi ekonomi, profil keuangan perusahaan, bahkan sampai tingkat korupsi. Selain itu, Aladdin juga nganalisis data terkait sama kondisi lingkungan kayak perubahan iklim atau bencana alam. Buat dapetin semua data itu, BlackRock punya akses ke berbagai informasi rahasia dan sensitif milik perbankan. Bahkan kondisi ekonomi negara yang gak tersedia buat publik pun, mereka bisa dapat semua akses itu dengan cara mengakuisisi berbagai perusahaan keuangan besar di dunia. Kayak akuisisi Merrill Lynch di tahun 2006 yang bikin mereka tuh jadi punya akses informasi rahasia di pasar saham di Eropa. Dengan analisis data yang dibikin sama Aladdin, BlackRock dan kliennya bisa ngambil keputusan investasi dengan akurat, dengan risiko yang lebih terukur. Per 2021, Aladdin mengelola dana sebesar $21,6 triliun Amerika atau setara sama 5% aset keuangan dunia dan juga mengeksekusi 250.000 transaksi tiap hari. Bahkan software ini mengontrol setengah aset ETF yang diperdagangi di Amerika, 17% pasar obligasi, dan juga 10% pasar saham di Amerika. Saat ini BlackRock punya 240 klien dan 55.000 pekerja institusi keuangan yang pakai analisa dari Aladdin. Sejak tahun 2017, BlackRock ngeganti kerjaan manajer investasi di BlackRock pakai algoritma komputer. Dan saat ini lebih dari 70% transaksi di pasar saham Amerika dilakuin sama robot. Nah, di luar faktor teknis tadi, ada satu momen lagi yang bikin BlackRock tuh makin disegani. Buat kamu yang ngikutin berita keuangan pasti tahu deh, kalau Amerika pernah ngalamin krisis keuangan hebat di tahun 2008. Pada saat itu Amerika mempercayai BlackRock buat ngelola aset perusahaan penting untuk diselamatin. Misalnya Bear Stearns dan American International Group yang saat itu hampir bangkrut. BlackRock dengan software Aladdin-nya berhasil dan juga memilah aset bermasalah yang harus dibuang dari perusahaan ini. Dan akhirnya selamat dari ambang kebangkrutan. Dan dari keberhasilan itu, BlackRock makin aja dipercaya sama pemerintah Amerika dan sering banget dilibatin dalam pengambilan keputusan ekonomi negara.
Mereka tuh juga dipercaya pemerintah buat jadi penasehat sekaligus pengelola keuangan di program pemulihan ekonomi Amerika pas pandemi COVID-19 sampai saat ini. Tapi kedekatan BlackRock sama jajaran pemerintah Amerika juga nimbulin banyak kontroversi di kalangan dunia keuangan. Karena banyak dari tawaran kerjasama yang didapat BlackRock dilakuin tanpa melalui proses lelang, dan banyak kontrak yang isinya tuh nggak dibuka ke publik. Selain itu, kerjasama dengan pemerintah Amerika bikin BlackRock jadi punya hak buat bisa akses informasi sensitif terkait kebijakan ekonomi pemerintah Amerika. Kayak kapan sih Bank Federal bakal ngejual surat berharganya, dan pada nilai berapa mereka bakal jual, dan masih banyak lagi. Gara-gara ini BlackRock sering banget dilibatin dalam pengambilan kebijakan pemerintah Amerika. Pimpinan BlackRock juga bisa diangkat buat menduduki posisi strategis yang berhubungan sama ekonomi kayak Dewan Ekonomi Nasional, pejabat tinggi di Departemen Keuangan, kepala penasihat ekonomi, dan masih banyak lagi. Sampai video ini dibikin, aset kelolaan BlackRock udah tembus sekitar 10 triliun US dollar. Buat gambaran aja nih, di dunia ini tuh cuma ada 2 negara doang yang punya GDP lebih besar daripada aset kelolaan BlackRock, yaitu Amerika dan China. Saking gedenya aset kelolaan ini, keputusan perusahaan investasi raksasa kayak BlackRock kadang dinilai lebih berpengaruh dibandingin kebijakan satu negara loh. Buat penutup, kamu juga perlu tahu nih, kalau BlackRock juga udah jadi perusahaan yang go public. Artinya saham perusahaan super besar ini dimilikin sama banyak orang ataupun perusahaan. Tapi sejauh ini shareholder terbesarnya adalah perusahaan The Vanguard Group. Kamu mungkin jadi lebih penasaran lagi, siapa sih pemilik dari Vanguard? Kok bisa yang nguasain saham perusahaan investasi dengan aset terbesar di dunia? Sayangnya Vanguard ini masih jadi perusahaan privat. Jadi data kepemilikannya tuh ya nggak dipublikasiin. Tapi menurut pengakuan resmi mereka, Vanguard ini nggak punya pemegang saham ataupun pemilik privat. Tapi perusahaan mereka dimiliki sama 30 juta nasabah yang beli produk-produk investasi mereka. Oke deh, dari tadi aku udah bahas banyak hal menarik tentang perusahaan investasi terbesar ini. Keren banget kan? Dari kegagalan yang dilakuin foundernya yaitu Larry, BlackRock justru bisa tumbuh jadi perusahaan yang besar banget, sampai nguasain saham di berbagai perusahaan raksasa global. Semoga video ini bermanfaat buat kamu semua ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, tetap di channel Ngomongin Uang. Karena ngomongin uang, gak ada habisnya.